Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani yang saya cintai. Hari ini kita akan menanam daun mint ya. Fungsi daun mint ini banyak sekali ya sobat. Jadi kita akan coba memperbanyak penanaman daun mint dengan cara sebagai berikut. Yang pertama-tama kita siapkan gelas plastik ya, ini bisa gelas aqua bekas dan sebagainya. Lalu kita lubangin di bagian bawahnya ya, supaya ini nanti akan membuat oksigen dan mengeluarkan air yang berlebih. Ya, kita bikin sebanyak mungkin sebetulnya ya, tetapi ya sekitar 4-5 lubang ya. Kita lubangin, bisa pakai solder, pakai besi yang dipanasin dan sebagainya. Monggo. Bagaimana caranya, tentu sobat tani sudah bisa membuatnya ya. Ini yang langkah pertama, kita siapkan untuk tempat media tanam penyemaian di awal. Nah, berikutnya kita akan mencari atau mengolah tanah ya. Ini kebetulan saya beli sudah jadi untuk media tanamnya, jadi bisa juga sobat tani dari tanah biasa. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas tadi ya, tidak usah penuh-penuh. Nah, karena saya punya pohon daun mint, sehingga saya akan pangkas beberapa pohon ya, sesuai dengan banyaknya media tanam. Ya, kita ambil ujungnya. Kalau sobat tani pengen, bisa juga beli di pasar atau di mana saja, di mall biasanya ada juga. Lalu kita butuhkan adalah ujungnya aja ya, yaitu pucuknya ya. 3-4 daun dari pucuk sudah cukup. Nah, kita siapkan seperti ini. Kita pastikan yang penting masih segar ya, daunnya masih segar, masih hijau. Kita pilih yang terbaik tentunya. Kemudian setelah kita potong sesuai dengan keinginan, kita masukkan ke dalam media tadi yang sudah kita siapkan. Seperti ini ya medianya. Cukup ditancapkan begitu saja sobat tani ya, supaya mudah nanti untuk menutup atasnya. Ya, ini bisa dikasihkan air ya, karena ini nanti kita tidak akan menyiram tanaman ini selama 2 minggu ya kurang lebih. Silahkan kasih air banyak, dan kemudian kita tutup dengan plastik ya, plastik bekas boleh ya. Ini kebetulan ukurannya sekitar 1 kilo. Nanya aja tempat plastik ya, 1 kilo gitu. Itu sudah cukup. Kita tutupkan, tapi jangan sampai nutup ke lubang yang kita bikin tadi ya, kita buat tadi ya. Sebenarnya cukup nutup aja ya. Kemudian kita akan perkuat ini ya dengan menutup permukaan dari plastik tadi dengan lakban. Silakan lakbannya ya, bisa lakban, bisa juga lakban hitam yang ini coklat, atau pakai yang transparan. Intinya adalah mencegah udara masuk di situ. Ya, jadi ini kalau orang bisa, jadi ini kayak diungkep ya, ditutup rapat. Nah, prosesnya ini nanti adalah mekanismenya dibiarkan seperti ini, dibiarkan, jangan sampai kena sinar matahari langsung, atau boleh tapi sedikit aja terlindungi sinar mataharinya. Lalu kita akan tunggu sampai 2 minggu. Bagaimana cara prosesnya pengambilan air atau bagaimana supaya dia tetap survive? Maka untuk airnya kita dapatkan dari embun ya, dengan kelembapan yang ada di Indonesia khususnya itu, maka sangat mudah sekali untuk mendapatkan titik-titik air ya seperti ini. Dia akan menampakkan titik-titik air ini adalah fungsi untuk menyiram tanaman tadi. Ini titik airnya tidak keluar ya. Ini bisa dari plastiknya, bisa dari pohonnya yang kita tutup tadi. Ya,
dia mengeluarkan titik-titik air, dan titik airnya tidak akan keluar karena ditutup dengan plastik. Ini hari ketiga kebetulan ya. Terus oksigennya, dia butuh oksigen. Nah, oksigen itu diperlukan oleh pohon tentunya untuk mengolah makanan, sari-sari makanan yang dibutuhkan. Itu lewatnya adalah dari titik lubang yang kita bikin tadi. Maka lubangnya jangan ditutup ya, biar dia bisa mendapatkan oksigen dari situ, dan otomatis daun mint ini akan mengolah makanan sendiri, memasak makanan sendiri melalui mekanisme airnya dari embun, udaranya atau oksigennya dari lubang bawah tadi. Kelembapan ini bertahan sangat bagus ya kalau di Indonesia, sobat tani. Ini kita lihat, ini sudah hari ke-5 bahkan. Airnya akan selalu ada, kita bisa cek. Memang ini bagusnya adalah kalau posisinya di bawah tempat yang teduh, tetapi secara tidak langsung dia kena sinar matahari ya, bisa dihalangi dengan atap dan sebagainya, atau pepohonan dan sebagainya. Ini bagus, airnya akan semakin banyak. Nah, proses ini berlangsung. Saya melakukan cara menanam seperti ini selama hampir 2 minggu atau tepatnya 13 hari, sobat tani. Nah, ini praktis, mudah, dijamin hasilnya, karena dia akan muncul nanti akar-akarnya di 2 minggu itu sangat layak untuk ditanam kembali. Ini kebetulan memang tergantung medianya ya. Kalau medianya mengandung unsur-unsur yang lebih bagus, banyak mengandung unsur yang diperlukan oleh tanaman, khususnya dalam masa pertumbuhan, itu akan lebih cepat lagi akarnya untuk muncul. Seperti ini ya, ini sudah hari ke-6 ya, kita lihat masih sehat, bagus, 100% ya. Dengan pola cara seperti ini insya Allah sukses ya, tidak ada yang mati, tidak ada yang layu. Ini hari ke-13 Sobat Kurniawan, tanggal 5 September tahun 2025. Kita akan buka ya hasilnya seperti apa. Yang jelas ini sudah mengeluarkan ya, banyak akar ya. Ini kita siapkan media ya untuk ditanam. Kebetulan karena ini sedikit yang kita bikin melalui media semainya, kita hanya memerlukan media tanam yang penting di situ mengandung pupuk, mengandung sekam, mengandung unsur yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Tapi apapun boleh ya, sobat tani. Kalau saya kebetulan ini beli saja, sudah ada banyak di pedagang-pedagang yang ada di sekitar kita ya, pedagang-pedagang tanaman hias tentunya. Lalu kita sobek ya, langkah pertama kita sobek plastik tadi yang membungkus lakbannya, kita sobek dan kita keluarkan tumbuhan atau benihnya yang kita semai kemarin. Nah ini ya, sudah nampak muncul pohonnya, daunnya sudah meninggi, kemudian kita angkat. Nah itu sudah banyak keluar akar. Akar ini yang membuat nanti akan tumbuh ke depannya. Dan ini kita satu persatu kita keluarkan, lalu kita tambahkan nanti media untuk kehidupan tanaman ini. Nah setelah ini nanti kita akan tambahkan beberapa tanah ya. Kita jadikan satu aja sobat tani kebetulan, karena memang saya punya satu pot aja, dan kita tambahkan ya tanah tadi seperti ini. Jadi ini ya sobat tani yang bisa kita lakukan, sangat mudah sekali, dan ini potensi hidupnya dijamin 100% ibaratnya. Lalu setelah kita tambah tanah, kita siramin, kita panaskan ke matahari, tidak usah terlalu banyak, cukup pagi hari aja sampai siang ya, jangan terlalu panas. Nanti kira-kira panas kita karena ini belum kuat penyesuaian seperti itu. Oke ya, dan ini hasilnya adalah seperti yang sudah kita perkirakan, tumbuh semuanya 100%, tidak ada yang mati. Dan ini teknik seperti ini sangat mudah ya sebenarnya. Kita panaskan hanya untuk pagi aja. Nah, ini hasilnya. Demikian ya sobat kuliner, semoga hasilnya sama seperti ini yang sudah kita kembangkan, dan semoga ini bermanfaat. Saya akhiri,
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.